Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Alhamdulillah, pemirsa yang berbahagia, insyaallah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan hidup di muka bumi ini, memberikan kita kesempatan untuk memiliki keimanan dan ketakwaan kepadanya, karena dengan ketakwaan dan keimanan itu yang akan membimbing kita untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, untuk menggapai jannah Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari itu kita harus merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rasa syukur itu kita mengucapkan alhamdulillah, dan juga bagaimana kita membalas kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita sebagai orang yang beriman kepadanya, yang meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya sesembahan, kita harus mengerti apa yang dinamakan dengan syariat Islam ini. Karena syariat Islam ini diturunkan kepada Rasul, diturunkan kepada Nabi sebagai utusan untuk memperbaiki sifat, akhlak, adab umat manusia di muka bumi ini. Dari sejak zamannya Nabi Adam alaihissalam sampai zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dari itu kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala wajib untuk menuntut ilmu, untuk mengetahui bagaimana syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala itu ditegakkan di muka bumi ini. Kita harus mengetahui mana-mana perintah Allah Subhanahu wa taala yang harus kita kerjakan, dan juga kita harus mengetahui mana-mana larangan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jauhi dan kita tinggalkan, kita tidak melakukannya sama sekali. Karena dengan itu semua akan menjadikan pribadi kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, inna akramakum indallahi atqakum. Karena kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertakwa, orang yang paling takwa, tidak melihat apapun, tidak melihat dari paras wajahnya, tidak melihat dari badannya, tidak melihat dari kepintarannya, tidak melihat dari apa yang dimiliki hamba itu. Hanya ketakwaan kepadanya yang dilihat, yang dilirik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu larangan yang harus kita ketahui adalah larangan supaya kita ini menjauhi sifat riya. Karena sifat riya itu adalah sifat yang sangat tercela, bisa dikatakan akhlaqus sayyi'ah. Karena sifat ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang mereka itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dikatakan orang munafik ataupun orang-orang yang mereka itu memang tidak mempercayai Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam sebuah surat, di surat An-Nisa ayat 142, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satu sifat orang munafik, yaitu wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Orang-orang munafik adalah orang yang memiliki sifat yang sangat tercela. Ketika mereka melakukan sholat, melaksanakan sholat, mereka mengharapkan imbalan di balik itu semua. Bukan mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan kebaikan daripada yang dia lakukan, tapi mengharapkan pujian, mengharapkan kebanggaan, supaya dia itu dipuji, supaya dia itu diagung-agungkan, dipuji-puji dan lain sebagainya. Karena orang munafik tidak ingin bahwasannya dia itu benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka selalu berbuat riya, memperlihatkan kebaikan-kebaikannya kepada orang lain, mengharapkan imbalan supaya orang lain tersebut memuji dia, menganggap dia itu adalah orang soleh, menganggap dia itu adalah orang yang pintar, menganggap dia itu bahwasanya dia itu orang yang paling tahu dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus menghindari sifat tersebut. Dan kita tahu riya itu adalah serapan dari bahasa Arab, yaitu ra'a yura'i. Dalam bahasa Indonesia diartikan dengan memperlihatkan. Kalau Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari karangan beliau menyebutkan riya itu adalah memperlihatkan, menampakkan ibadah kebaikan dengan tujuan dilihat manusia, supaya manusia tersebut memujinya, supaya manusia tersebut mengaguminya,
supaya manusia tersebut menjadikannya ataupun menganggapnya sebagai orang yang baik, orang yang soleh, orang yang pintar, orang yang tahu agama dan lain sebagainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu sifat tersebut adalah sifat yang sangat tercela, makanya kita harus menghindarkan diri kita, menghindarkan jiwa kita dengan apa? Dengan meninggalkan sifat tersebut dan menggantikannya dengan sifat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Memurnikan setiap kebaikan kita ketika kita melakukan ibadah, ketika kita melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya mengharapkan ridhonya, hanya mengharapkan pahala darinya, hanya mengharapkan keuntungan besok kelak di hari kiamat, bukan yang lainnya. Bukan mengharapkan pujian-pujian dari manusia ataupun yang lain sebagainya. Makanya dari itu kita sebagai orang yang beriman, kita tahu salah satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Ketika itu Rasulullah bersabda bahwasannya paling khawatirnya, Rasulullah itu paling khawatir dengan manusia ini. Dengan apa? Asyirkul asghar, yaitu adalah syirik yang kecil. Kemudian para sahabat bertanya-tanya, ya Rasulullah, wa masyirkul asghar? Wahai Rasulullah, apakah syirik yang kecil itu? Kemudian apa yang dijawab Rasulullah? Ar-riya'u. Rasulullah menjawab ar-riya'u, yaitu sifat riya. Jadi adalah sifat yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Karena apa? Sifat riya ini akan mendatangkan bencana yang sangat besar. Lebih-lebih akan mendatangkan penyesalan besok kelak di hari kiamat. Makanya dari itu, pemirsa sekalian, saya mengajak secara pribadi supaya kita selalu mengikhlaskan semua amalan kebaikan kita, semua amalan ibadah kita karena Allah Subhanahu wa taala, tanpa mengharapkan pujian orang lain, tanpa mengharapkan kegaguman orang lain kepada diri kita. Tapi kita hanya mengharapkan ridho pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, supaya besok kelak di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala mengganjar kita, memberikan pahala kita sehingga kita dimasukkan di jannahnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk kali ini, semoga bisa bermanfaat, memberikan kemanfaat buat diri saya pribadi dan juga yang mendengarkan sekarang ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.